Media Vietnam tajuk lihat permainan ngotot timnas Indonesia. Usman Dira nyesel tolak Persib. Sosoknya berpotensi diloan ke klub lain. Misteri 9 pemain yang terancam di depak Persib, satu nama potensi jadi korban. Nasib untung Erwin Ramdhani setelah dilepas Persib, sekarang jadi kapten tim promosi Liga 1. Usai hadapi Argentina, timnas Indonesia terbukti lebih efektif dari Australia. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Pemain berpaspor Indonesia keturunan Mali, Usman Diarra, santer dikaitkan dengan PSIS Semarang. Selain PSIS Semarang, Usman Diarra juga pernah dikaitkan dengan Persib. Dilansir oleh tribunwow.com, Usman Diarra dilirik Persib Bandung untuk menambah stok striker Pangeran Biru di musim 2023-2024. Kabar diliriknya Usman Diarra oleh Persib Bandung tersebut santer dipanaskan oleh akun-akun media sosial. Namun Usman Diarra saat itu menolak tawaran Persib Bandung karena menghormati kontraknya di klub Liga Cina Taipei. Usman Diarra cocok menjadi pelapis David da Silva di Persib Bandung. Setelah menolak tawaran dari Persib Bandung, Usman Diarra dikabarkan deal dengan PSIS Semarang. Kabar merapatnya Usman Diarra ke klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut mendapat respon dari petinggi PSIS Semarang, Yoyok Sukawi. Dikutip pada Selasa 20 Juni 2023, Yoyok Sukawi menjelaskan bahwa Usman Diarra ternyata sudah bergabung dengan PSIS Semarang sejak lama. Alih-alih mendapat tempat utama di PSIS Semarang, Usman Diarra justru mau dipinjamkan ke klub Liga 2 di musim 2023-2024. Namun Yoyok Sukawi akan berkomunikasi dengan pelatih PSIS Semarang, Gilbert Aguis, sebelum memutuskan hal tersebut. Usman Diarra sejatinya bisa dijadikan pelatih starter asing PSIS Semarang, Carlos Fortes. Apalagi Usman Diarra adalah pesepak bola malang melintang di Liga Tanah Air. Keberuntungan menghampiri mantan penyerang Persib Bandung, Erwin Ramdhani. Setelah dilepas Persib Bandung, Erwin Ramdhani langsung mendapatkan tempat untuk berlabuh. Tim promosi Liga 1 yakni Rans Nusantara FC ternyata yang meminang Erwin Ramdhani untuk musim depan. Erwin Ramdhani sudah mengikuti latihan bersama Rans Nusantara FC. Bahkan, Erwin Ramdhani menjadi kapten Rans Nusantara FC di laga uji coba. Dikutip dari akun Instagram @ransnusantara_fc, momen tersebut dapat diketahui. Terlihat Erwin Ramdhani sedang menggiring bola dengan ban kapten di lengan kanannya. Para pendukung Maung Bandung, Bobotoh langsung membanjiri kolom komentar. Bobotoh menyoroti Erwin Ramdhani yang malah menjadi kapten Rans Nusantara FC setelah dilepas Persib Bandung. Bobotoh sepertinya belum bisa melupakan Erwin Ramdhani yang Spartan dan menggunakan hati ketika membela Persib Bandung. Menarik dinantikan penampilan Erwin Ramdhani bersama Rans Nusantara FC musim depan. Persib Bandung berencana melepas banyak pemain jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2023-2024. Dilansir pada Minggu 20 Juni 2023, setidaknya ada 9 pemain yang akan terancam di depak Persib. Hal itu dikarenakan pelatih Persib, Luis Mia, menginginkan 23 pemain saja pada skuadnya untuk mengarungi seluruh kompetisi Liga 1 di musim 2023-2024. Luis Mia mengaku sulit untuk menentukan pemain yang akan bertahan dan dilepas. Saya paham bulan ini akan menjadi kesempatan menganalisis dan ujian bagi pemain. Mereka harus berjuang mendapatkan satu posisi karena yang main hanya 11 bukan 32. Dan ini yang sangat sulit, ungkap Luis Mia. Mantan pelatih timnas Indonesia itu menilai bahwa seluruh anak asuhnya saat ini sedang dalam performa yang bagus. Namun Luis Mia akan membuat keputusan setelah Persib Bandung melakoni beberapa laga uji coba jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2023-2024. Mereka bekerja dengan sangat bagus dan sikap yang bagus juga. Mereka memikirkan kolektivitas. Tapi saya akan melihat siapa yang punya performa lebih baik, bagaimana sikap dari masing-masing pemain, karena bagi saya ini menyulitkan, kata mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Meski belum diketahui siapa dari ke-9 pemain tersebut yang akan dilepas,
Namun ada satu nama yang berpotensi menjadi korban. Pemain tersebut adalah bek senior Persib Bandung Ahmad Jufrianto alias Jupe. Jupe santer dikaitkan dengan klub asal kota kelahirannya, yakni Persita Tangerang. Kini rumor tersebut kembali diangkat di jagat maya. Satu di antaranya dipanaskan oleh akun-akun Instagram yang membahas isu transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air, @gossipbola, Senin 19 Juni 2023. Ex Persikabo Ciro Henrique Alves Ferreira menghilang dari sesi latihan skuad Pangeran Biru yang digelar di Yogyakarta. Selama latihan di sesi pramusim, pemain asal Brasil itu belum hadir dan bergabung dengan rekan-rekannya. Menurut keterangan Persib, Ciro Alves mengalami gangguan kesehatan. Sebelumnya, Ciro Alves memang sempat mengunggah foto mengukur suhu badan di Instagram Story setibanya di Yogyakarta. Kondisi Ciro Alves sendiri, kata dokter tim Rafigani, sudah mengalami penurunan saat uji coba melawan Dewa United. Bahkan di laga yang berakhir 2-1 atas kemenangan Persib, Ciro Alves tidak diturunkan oleh pelatih Luis Mia. Tim dokter menjelaskan kondisi Ciro Alves terus mengalami peningkatan. Bahkan rencananya Ciro Alves akan memulai latihan sore ini. Ketika tiba di Yogyakarta, Ciro mengalami sakit, bukan cedera. Setelah 3 hari istirahat, kita sudah melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti periksa lebih detail di laboratorium. Dari tim dokter pun rutin memberikan suplemen. Kita akan terus pantau jika kebugarannya sudah baik. Mudah-mudahan sore ini bisa bergabung latihan bersama tim. Timnas Indonesia akhirnya harus mengakui kehebatan Argentina. Dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat, Indonesia menyerah 0-2. Gol pertama tim Tenggo dicetak gelandang Juventus Leandro Paredes menit ke-38 lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Sedangkan gol kedua terjadi pada menit ke-55 melalui Christian Romero, bek Tottenham Hotspur. Argentina melayani Indonesia setelah menekuk Australia 2-0 di Beijing, China, 15 Juni lalu. Sedangkan Indonesia ditahan Palestina 0-0 di Surabaya. Indonesia dan Australia sama-sama mengalami kekalahan 0-2 dari Argentina. Namun pasukan Sinteyong unggul dari Australia dalam menjaga benteng pertahanannya. Australia sudah kebobolan oleh Lionel Messi dalam tempo waktu cepat, yakni 1 menit 19 detik. Sementara skuad Garuda berhasil menjaga lini pertahanannya lebih dari setengah jam sebelum Paredes membobol gawang Hernando Ari pada menit ke-38. Yang tak kalah menarik, Indonesia terbukti lebih efektif dari Australia dalam aspek shot on target. Tim Kangguru hanya mampu melakukan 1 shot on target dari total 7 tembakannya. Sedangkan Argentina berhasil melakukan 5 shot on target dari total 11 upayanya. Ketika menghadapi Indonesia, melakukan 7 shot on target dari total 21 upayanya. Tim Merah Putih mampu melakukan 2 shot on target dari 5 kali upayanya. Memang, dari sisi ball position Indonesia kalah jauh dari Argentina, yakni 26% berbanding 74%. Sedangkan Australia bisa mendapatkan 45% ball position berbanding 55% Argentina. Di laga, Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangku Alam benar-benar membuat Garnacho kerepotan. Beberapa kali bahkan Garnacho terpaksa melakukan pelanggaran pada Marcelino Ferdinand maupun Asnawi Mangku Alam. Duel tak terelakkan terjadi antara Garnacho dan Asnawi Mangku Alam karena bintang muda Manchester United tersebut beroperasi di sisi kanan lapangan Indonesia. Sementara di posisi sebaliknya, bek kanan ada Asnawi Mangku Alam dan Marcelino Ferdinand sering beralih posisi di sisi kiri lapangan Argentina. Alejandro Garnacho yang kini membela setan merah pun menjadi sorotan saat beberapa kali berduel keras dengan Marcelino Ferdinand serta Asnawi Mangku Alam. Di babak kedua, tackle bersih Asnawi Mangku Alam dibalas tackle keras Garnacho di lini pertahanan Indonesia. Sementara saat berduel dengan Marcelino Ferdinand, Garnacho beberapa kali kewalahan hingga kedapatan mendorong gelandang yang bermain untuk
KMSK Denzi tersebut. Karena lebih sering kalah duel lawan Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam, Garnacho mendapatkan julukan barunya. Ada juga yang meminta agar klub Inggris Liverpool membeli Asnawi Mangkualam karena mampu meladeni permainan Garnacho yang juga bermain negeri Ratu Elizabeth. Liverpool dengan klub Garnacho saat ini yakni Manchester United memang merupakan musuh bebuyutan. Garnacho memang mendapatkan ujian berat saat bermain di Indonesia dengan menghadapi Asnawi dan Marcelino Ferdinand. Kedisiplinan Asnawi Mangkualam dan keberanian Marcelino Ferdinand di lini tengah membuat Garnacho tak bisa berbuat banyak. Media Vietnam, The Tau 247 Taichub, lihat permainan ngotot timnas Indonesia. The Tau 247 juga menyebut timnas Argentina kerepotan hadapi timnas Indonesia selama 90 menit. Senin 19 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, media Vietnam dalam laporannya takjub melihat permainan ngotot dari Asnawi Mangkualam dan kolega. Karena juga menyinggung repotnya La Albiceleste, julukan Argentina membongkar pertahanan timnas Indonesia. The Tau 247 menyebut tidak adanya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi jadi salah satu faktor Argentina kesulitan menembus pertahanan timnas Indonesia. Di samping itu, kukuhnya barisan pertahanan timnas Indonesia makin menyulitkan Argentina. Tanpa Messi, Argentina kesulitan mengalahkan Indonesia. Dengan level yang lebih unggul, Argentina dengan mudah menguasai permainan dan menciptakan situasi berbahaya. Namun pujian juga harus diberikan kepada Indonesia saat wakil Asia Tenggara itu bermain sangat ngotot dengan pertahanan yang dalam. Argentina di paruh pertama babak pertama bermain sangat imbang lawan Indonesia. Beruntung, Leandro Paredes bisa mencetak gol di menit ke-38, tulis The Tau 247. Pemain timnas Argentina Alejandro Garnacho langsung follow akun Instagram pemain Indonesia Asnawi Mangkualam usai laga Stadion Utama Gelora Bung Karno. Asnawi sukses mematikan pergerakan Garnacho. Pemain muda Manchester United baru masuk menggantikan Nicolas Gonzalez pada menit ke-60. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan Garnacho saat melawan Indonesia. Bermain di sisi kiri, pemain 18 tahun itu mendapatkan kawalan ketat Asnawi. Total, Garnacho bermain 30 menit, hanya 2 kali melakukan dribble sukses, 14 kali umpan sukses, dan 2 kali melakukan pelanggaran. Meski Garnacho berstatus pemain Eropa dan tampil bersama Manchester United, Asnawi tidak canggung. Bahkan pemain Jeonnam Dragons itu berhasil membuat tackle sukses dan kemudian di-tackle Garnacho hingga melakukan pelanggaran. Insiden itu kemudian viral di media sosial. Asnawi sepertinya mendapat respect dari Garnacho. Terbukti usai laga Indonesia versus Argentina, winger kelahiran Madrid, Spanyol itu langsung memfollow akun Instagram Asnawi. Permainan apik juga mendapat pujian dari pelatih timnas Indonesia Sintayong usai melawan Argentina. Jadi bukan hanya Asnawi saja yang bagus di laga ini, tapi karena adanya performa baik dari teman-teman Asnawi, maka dari itu Asnawi juga lebih kelihatan menonjol. Jadi para pemain bekerja keras sampai akhir dan maksimal. Jadi layak dipuji, ungkap Sintayong. Sementara itu, bagi Garnacho, ini adalah penampilan keduanya bersama timnas Argentina setelah melawan Australia. Artinya, Garnacho tinggal butuh satu pertandingan resmi berstatus uji coba untuk 100% membela timnas Argentina dan tidak bisa berpindah ke federasi sepak bola negara lain. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.